Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia, nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk menelaah, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan dalam kitab Tauhid, dan kita telah sampai pada satu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dalil terakhir dalam bab tersebut sebuah hadis dalam sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla." Barang siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian dia kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan bagi dia hartanya dan darahnya. Tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dialirkan darahnya, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tidaklah seseorang diharamkan harta dan juga jiwanya kecuali terkumpul dua perkara. Yang pertama, dia mengucapkan la ilaha illallah, mengakui tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal itu ada pada diri seseorang, maka wajib kita menahan diri. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh kita pula mengambil atau menumpahkan darahnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia benar ucapannya, dia mendapatkan balasan di akhirat dengan balasan yang baik. Kalau dia tidak jujur dalam ucapannya atau munafik, dia pun akan mendapatkan adab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan adabnya kepada Allah. Adapun di dunia, hukumnya dilihat pada zahir sebagai seorang muslim. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan makna la ilaha illallah, yaitu kufur terhadap setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah sempurna makna la ilaha illallah, dan tidak tepat makna la ilaha illallah kalau tidak dibarengi dengan kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini cukup banyak. Di antaranya tadi, bahwa makna la ilaha illallah harus mengkufuri setiap yang diibadahi selain Allah, baik itu berupa berhala, berupa kubur-kubur, berupa sesuatu yang diagungkan, dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang lain, bahwasanya mujarradut talaffuz bila ilaha illallah, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak dia mengkufuri terhadap apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat la ilaha illallahnya tidaklah sah bagi dia. Tidak menjadikan dia haram darahnya atau hartanya. Maka ini sesuatu yang penting untuk kita cermati. Kemudian ikhwati fillah, anna man atabit tauhid wal tazama syari'atallahi zahiran wajabal kafu anhu. Bahwasanya orang yang berpegang kepada tauhid, kemudian dia berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala zahir, maka kewajiban kita menahan diri. Tidak boleh kita merampas hartanya, tidak boleh kita menumpahkan darahnya sampai jelas perkara yukhalifu dzalik, dia menyelisihi perkara tersebut. Pelajaran yang lain ikhwati fillah, wajibnya kita menahan diri dari orang kafir jika dia masuk Islam. Kalau orang kafir masuk Islam, wajib kita menahan diri untuk tidak memeranginya. Walaupun itu di medan perang, seorang mengucapkan la ilaha illallah ketika di medan perang, maka kita berhenti untuk membunuh orang tersebut karena diharamkan darah dan hartanya. Dan di sini pun kita mengambil pelajaran bahwasanya jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin ada, ya.
Mungkin seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, bahkan banyak mengucapkan la ilaha illallah, tapi tatkala tidak mengerti maknanya, kemudian konsekuensinya tidak dilaksanakan, ternyata dia pun tidak kufur terhadap yang diibadahi selain Allah. Bisa jadi perbuatannya menggugurkan ucapannya. Nah, kemudian ikhwati fillah, pelajaran yang lain bahwasanya hukum di dunia dilihat dari zahir. Nah, zahir seseorang itu berpegang di atas syariat Allah, berada di atas Islam, maka kewajiban kita untuk menghukuminya dengan zahirnya. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat hukum dilihat dari niat dan maqasid serta batinnya. Adapun zahir kita menghukumi di dunia. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya pelajaran yang lain haramnya harta kaum muslimin dan darahnya kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di akhir bab beliau menyebutkan wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Penjelasan dalam bab ini akan dijelaskan oleh bab-bab setelahnya. Maka ini menunjukkan ikhwafillah, bab-bab setelah bab ini akan menjelaskan tentang perkara-perkara penting terkait dengan tauhid dan hal-hal yang membatalkan tauhid, tentang kesyirikan dengan beragam jenisnya ataupun dengan perbuatan dan seterusnya akan dijelaskan pada bab-bab setelahnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan kebenaran. Barakallahu fiikum.